Bab 312, Sienna Merdane, 8. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Pernyataan Eugene bukannya tidak berdasar. Memang benar bahwa dia tidak memiliki bukti yang cukup untuk kepastian mutlak, namun dia tidak bisa merasakan Fairmouth yang dia lihat digambarkan dalam proyeksi. Tekanan tanpa henti yang diberikan Fairmouth pada Sienna, serangannya, gerakannya, semuanya telah membuat Sienna kewalahan, namun Eugene tidak bisa merasakan Fairmouth yang diingatnya dari 300 tahun yang lalu. Dan Eugene tidak bisa membantu tetapi menaruh kepercayaan besar pada persepsinya sendiri. Hamel, yang telah bertempur paling dekat dengan Fairmouth 3 abad lalu, adalah satu-satunya di antara teman-temannya yang telah berulang kali melibatkan Fairmouth dalam pertempuran. Benar, kata Sienna, menoleh ke Eugene dengan ekspresi cerah. Aku yakin itu Sir Fairmouth pada akhirnya. Anise mengangguk sedikit setuju. Awalnya, dia berniat membunuhnya, kata Eugene. Pertempuran itu sepihak sejak Fairmouth memikat Sienna dan menghadapinya di koridor. Dia telah memanipulasi tindakan Sienna dengan melemparkan mayat Hamel dan terus-menerus membidik lehernya. Ketika Sienna membuat keputusan untuk melarikan diri dengan mayat dan kembali ke koridor, Fairmouth telah bersembunyi di belakangnya dan bisa dengan mudah membunuh Sienna jika dia mau. Dia bisa memilih untuk menghancurkan tengkoraknya atau menggorok tenggorokannya. Namun, Fairmouth tidak melakukan hal-hal itu. Selama pertempuran, dia terus-menerus membidik poin vitalnya. Namun, ketika dia diberi kesempatan untuk membunuhnya dengan pasti, dia hanya menembus tubuhnya. Yah, secara teknis, seseorang biasanya meninggal ketika dada mereka ditusuk, gumam Sienna. Iya, jika jantungnya meledak, seseorang mati, Anise setuju. Eugene mengangguk juga sambil batuk dengan canggung. Yah, itu benar, tetapi jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia punya metode pasti lainnya. Lihat akhirnya, Fairmouth mengulurkan tangan ke lehermu, Sienna, tapi dia tidak membentaknya atau mencekikmu. Dia baru saja merobek kalungmu, kata Eugene. Iklan oleh Pub Future. Tindakan Fairmouth selanjutnya juga tampak aneh. Fairmouth telah melemparkan tubuh Sienna ke dalam ruangan. Tidak ada alasan dia tidak bisa bergerak, tetapi dia telah meninggalkan Sienna untuk melarikan diri menggunakan daun pohon dunia. Dia memiliki bahu gemetar, ekspresi bengkok, dan mata bergetar. Eugene telah melihat Fairmouth ketika dia memakai ekspresi itu. Setelah melihat ekspresi terakhir Fairmouth, Eugene mengerti kata-kata Sienna, bahwa itu terasa seperti Fairmouth, tetapi juga bukan Fairmouth. Apakah dia menjadi tua dan menderita demensia? Gerutu Eugene dengan cemberut. Anise mengejek dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, orang yang lebih tua darinya belum menderita demensia, jadi tidak mungkin Sir Fairmouth melakukannya. Oi, apakah kamu mengacu padaku? Sienna segera bereaksi, menoleh. Tapi Anise mengangkat bahu acuh tak acuh. Jangan memproyeksikan spekulasi tak berdasarmu padaku dan telanjang taringmu, Sienna. Mengapa saya berbicara tentang Anda sedemikian rupa? Jangan berbohong. Kau berbicara tentang aku, teriak Sienna. Tidak, saya tidak. Apakah itu membuat gugup? Ejek Anise. Kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Tanya Eugene setelah melepaskan napas dalam-dalam. Karena Sienna terus berkelahi denganku, keluh Anise segera. Kapan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu kemudian menyangkal tindakan itu bukanlah tampilan kedewasaan. Eugene bergulat dengan sakit kepalanya yang semakin parah. Di sisinya duduk Sienna dan Anise, terkunci dalam pertengkaran kecil. Eugene memantapkan dirinya, berdiri tegak sebagai penghalang untuk mencegah mereka menarik rambut satu sama lain. Yang pasti, kami tidak tahu banyak, tetapi jelas bahwa Fairmouth belum mati, katanya, menceritakan pertemuannya dengan Molon kepada Sienna. Fakta bahwa Molon masih hidup tampaknya tidak mengejutkan Sienna. Dia langsung mengangguk menerima. Orang bodoh itu tidak akan pernah mati karena usia tua, gumamnya. Meskipun ekspresinya semakin memburuk saat cerita itu terungkap. Meskipun dia didorong ke ambang kegilaan, Molon mengindahkan permintaan Fairmouth dari mimpinya. Bahkan pada saat ini, Molon berdiri di perbatasan dingin utara, menangkal binatang buas yang tak terlukiskan yang dikenal sebagai Nur. Dia telah melakukannya setiap hari selama 150 tahun tanpa henti. Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak kembali jika dia tidak mati, gumam Sienna sambil terisak. Molon yang diingatnya adalah seorang pria bodoh, tidak pernah berteriak kesakitan, menyerbu ke depan bahkan ketika anggota tubuhnya terbang. Dia mungkin lebih sederhana dan lebih bodoh daripada Hamel, tetapi itu karena Molon selalu merintis jalan yang bisa diikuti semua orang. Dia tidak bisa percaya bahwa itu pria seperti itu didorong ke kegilaan oleh kesendirian dan beban tanpa akhir, bahwa itu dia telah mencambuk diri sendiri di dunia yang hampa dari semua kecuali pikirannya. Tidak terlalu buruk sehingga kamu harus menangis. Sebuah pukulan yang bagus meluruskannya, sela Eugene. Bukankah sebaliknya, Hamel, bukankah kamu yang diberi pukulan yang tepat, kata Anise. Tepatnya, baik Molon dan aku dengan riang saling memukuli, Eugene mengoreksi dengan serius. Molon bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun, balas Anise. Jika aku membawa senjata yang tepat, lalu menurutmu apa yang akan terjadi? Jika aku bahkan memiliki pedang besi yang tidak berharga, Molon tidak akan mimisan.
Dia akan kehilangan lengan, jawab Yujin dengan keras kepala sambil melipat tangannya. Aku hanya tidak ingin membuat kawan lamaku lumpuh. Dan pada saat itu, saya perlu mengambil beberapa pukulan dari Molon. Dengan mendapatkan kesempatan untuk bertukar pukulan denganku, Molon bisa menumpahkan sebagian kegilaannya, menghilangkan stres. Ya, saya mengerti. Tolong, Hamel, berhenti di situ, Anise menyela sambil menghela nafas sambil melirik Yujin dengan ejekan. Sienna telah mendengarkan percakapan itu. Dia terkekeh menanggapi saat dia menyeka air matanya. Jadi dia tidak lagi sendirian saat itu, kata Sienna. Yujin dan Anise menghentikan pertengkaran mereka dan fokus pada Sienna. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Molon. Hamel, kamu mati seperti orang idiot. Vermouth sudah mati, Anise sudah mati, dan aku, satu-satunya yang agak hidup, menghilang ke dalam pengasingan. Sementara Molon ditinggalkan sendirian di dunia, lanjut Sienna. Satu-satunya hal yang membuat Molon tetap berdiri adalah permintaan Vermouth. Sienna menyeka semua air matanya sebelum menutup matanya. Saya tidak tahu apa itu Nur. Sebuah legenda dari suku-suku utara. Tidak mungkin aku bisa tahu. Jadi saya harus melihatnya sendiri lain kali. Saya akan menyapa Molon juga, kata Sienna. Aku memberitahu Molon bahwa aku akan membawa Vermouth bersamaku, gumam Yujin sambil menyeringai. Kita akan menyeret itu dengan tengkuk lehernya ketika saatnya tiba. Tapi kita harus bertemu Molon bersama sebelum itu, Sienna. Namun, jaraknya cukup jauh. Tidak mungkin untuk memastikan mengapa Vermouth berakhir seperti itu. Yang bisa dilakukan Yujin, Sienna, dan Anise hanyalah membuat tebakan yang tidak jelas. Kami bahkan tidak tahu isi sumpah, janji yang dibuat Vermouth dengan penahanan. 5 menjadi 4 setelah kematian Hamel. Namun, mundur bukanlah pilihan. Begitu masuk, melarikan diri dari kastil Raja Iblis Penahanan tidak mungkin. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jadi mereka telah mengalahkan monster iblis dan demon folk menghalangi jalan mereka. Pedang Vermouth telah dijiwai dengan intensitas yang tidak terlihat dalam pertempuran mereka sebelumnya. Molon mengamuk sambil meraung dalam kesedihannya, gemar ratapan yang mengguncang aula kastil. Punggung Anise basah kuyup oleh keringat saat dia dengan sungguh-sungguh melantunkan doa. Sienna telah mengangkat tongkatnya sambil menangis, suaranya sangat serak karena kesedihan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Semakin tinggi mereka mendaki sampai mereka mencapai puncak kastil Raja Iblis Penahanan, lantai tertinggi Babel. Mereka dengan cepat mengalahkan Blade, yang memblokir pintu masuk. Setelah itu, mereka mendobrak pintu sebelum menyerbu ke pengadilan. Sienna menggerutu dengan cemberut, tidak mungkin mengekstrak ingatan dari saat itu seperti yang baru saja kita lakukan. Mereka sudah mencoba beberapa kali di masa lalu, bertujuan untuk memahami siapa Raja Iblis Penahanan itu, bagaimana dia mendominasi medan perang, dan mengapa mereka ditakdirkan untuk kalah. Mereka ingin meneliti semuanya dari awal sampai akhir, tetapi itu terbukti mustahil. Mereka memiliki firasat tentang penyebabnya. Ketika mereka terlibat dalam pertempuran, rantai besi Raja Iblis Penahanan telah menempati ruang itu. Rantai itu telah mengganggu sihir Sienna dan kekuatan suci Anise. Rantai, seperti moniker Raja Iblis, telah mengklaim seluruh medan perang dan mengganggu kekuatan mereka. Bahkan sekarang, ratusan tahun kemudian, rantai itu mengikat ingatan Sienna, mencegahnya memvisualisasikan apa yang telah mereka saksikan dan alami dengan sihir. Pertempuran itu sepihak, lanjutnya, suaranya nyaris tidak berbisik. Dengan rantai Raja Iblis mengikat kami, Anise dan aku tidak bisa bertarung dengan benar. Ruang, yang ditutup oleh rantai, tampaknya ada semata-mata untuk Raja Iblis. Aku tidak bisa melepaskan sihirku dengan bebas, dan Divine Power Anise dirampok dari cahaya pancarannya yang biasa. Kekuatan suci Anise yang melemah berarti dia tidak bisa menyembuhkan Molon seperti biasanya. Dengan demikian, Molon tidak dapat bertarung dengan sembrono seperti yang dia lakukan melawan Raja Iblis lainnya. Dalam perjalanan alami, kita semua seharusnya binasa di dalam Babel, kata Sienna. Artinya, seandainya Vermouth tidak membuat perjanjiannya, sela Anise. Spesifikasi janji itu tetap menjadi misteri, tetapi Raja Iblis Penahanan telah ditarik sebagai hasilnya. Hal ini memungkinkan Sienna, Anise, dan Molon untuk melarikan diri dari Babel dengan hidup mereka sambil merebut kembali tubuh dan jiwa Hamel. Dengan itu, perdamaian dipulihkan. Raja Iblis Penahanan tidak lagi merambah benua, dan iblis, monster, dan penyihir gelap yang pernah menghancurkan tanah mundur ke Helmut. Bahkan Raja Iblis Penghancur, yang telah menjelajahi Helmut, kembali ke wilayahnya, Ravesta, dan dengan demikian tetap diam selama ratusan tahun. Dilihat dari itu, Raja Iblis Penahanan hanya menderita kerugian. Dia menyelamatkan orang-orang yang bisa dia bunuh dan mengembalikan tubuh dan jiwamu, yang telah dia tangkap. Dia bahkan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tindakannya mengubah Helmut menjadi sebuah kerajaan. Seandainya dia melanjutkan perang, seluruh benua akan menjadi wilayahnya, kata Sienna. Vermouth, Yujin mengucapkan nama itu dengan lembut. Mungkin Vermouth menawarkan dirinya sebagai harga untuk sumpah. Itulah satu-satunya penjelasan yang langsung terlintas dalam pikiran. Jika Vermouth menjadi budak Raja Iblis Penahanan. Yah, itu agak menjelaskan semuanya, jawab Sienna. Agak, memang, komentar Anise.
Kemudian mereka semua terdiam. Bahkan jika spekulasi mereka benar, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Raja Iblis Penahanan tahu banyak hal. Dia tahu bahwa Eugene adalah reinkarnasi Hamel dan bahwa Anise tinggal di dalam Christina. Selain itu, dia tampaknya menyadari situasi Molon saat ini juga. Mungkin juga dia tahu Sienna telah dibiarkan hidup, disegel di pohon dunia. Meskipun mengetahui semua ini, Raja Iblis Penahanan tetap tidak aktif. Mungkinkah dia hanya berpura-pura menjadi pasifis di permukaan sambil menyabotase mereka dari balik layar? Apakah dia menggunakan Fairmouth? Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Bagaimanapun, Fairmouth telah merencanakan untuk membangkitkan Hamel sejak awal. Namun, Fairmouth telah mati sebelum dia bisa mengimplementasikan rencananya. Setidaknya, itulah yang dunia diberitahu. Setelah itu, Raja Iblis Penahanan memanipulasi Fairmouth untuk memberikan pukulan fatal kepada Sienna. Jelas bahwa kematiannya telah dimaksudkan, tetapi Fairmouth telah mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri dan menghentikan dirinya dari memberikan pukulan pembunuhan. Sebelum menyerang Sienna, Fairmouth telah menyegel gagang pedang cahaya bulan di kuburan Hamel. Setelah melukai Sienna, dia mencuri kalung di mana jiwa Hamel disegel sebelum menyembunyikannya di brankas harta karun hati singa untuk mempersiapkan reinkarnasi Hamel. Beberapa dekade kemudian, ia muncul dalam mimpi Molon untuk menyampaikan peringatan tentang Nur. Semuanya sangat membingungkan. Tindakan Fairmouth misterius dan kacau, bahkan jika Raja Iblis Penahanan benar-benar terlibat. Tidak diragukan lagi. Fairmouth itu kehilangan kelerengnya, Eugene menyatakan dengan keras kepala. Tidak ada orang waras yang akan melakukan hal-hal seperti itu. Fairmouth mungkin, atau lebih tepatnya, tidak diragukan lagi hidup, tetapi pikirannya tampaknya berayun liar. Apakah ini karena perjanjiannya dengan Raja Iblis Penahanan atau sesuatu yang lain? Satu hal yang jelas, Fairmouth masih hidup. Kami hanya perlu memberinya pukulan yang bagus, kata Anise. Selama dia masih hidup, ada hal-hal yang bisa mereka coba. Jika dia mati, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan, tetapi karena dia masih hidup, mereka setidaknya bisa berusaha. Jika kita melubangi dadanya, dia mungkin akan sadar kembali dari rasa sakit, saran Eugene. Tidak mungkin Fairmouth bisa berpikiran sehat jika dia melakukan aksi seperti ini. Eugene, Sienna, dan Anise semuanya percaya demikian. Fairmouth dari ingatan mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Pria yang dihormati dunia sebagai Great Fairmouth hanyalah Fairmouth bagi mereka. Begitu kita mencapai kastil Raja Iblis, Babel, kita mungkin menemukan beberapa jawaban, kata Eugene sambil tertawa pahit. Seperti yang aku lakukan, berdiri di hadapan Raja Iblis Penahanan dan bertemu dengan tubuh aslinya. Raja Iblis Penahanan tidak akan membiarkanmu mendaki Babel dengan damai karena itulah dia. Itulah yang dikatakan Fairmouth di ruang gelap. Apa yang akan terjadi setelah itu adalah hal-hal yang harus kamu alami sendiri. Meskipun aku masih berpikir itu omong kosong. Terlepas dari itu, mereka harus mendaki Babel untuk membunuh Raja Iblis Penahanan dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Fairmouth. Sienna mengangguk setelah mendengar cerita Eugene tentang kamar gelap. Fairmouth terobsesi denganmu, katanya dengan senyum pahit. Hamel Dinas. 300 tahun yang lalu, sebelum kami bertemu denganmu. Anda hanya seorang tentara bayaran yang agak terkenal. Saat itu, aku tidak mengerti ketika Fairmouth bersikeras agar kamu bergabung dengan kami. Saya yakin. Saya juga tidak memahaminya, jawab Eugene. Tapi akhirnya, saya mulai berpikir bahwa Fairmouth benar. Kamu, yang paling lemah di antara kami, menjadi cukup kuat untuk berdiri di sisi Fairmouth dalam beberapa tahun. Jika Fairmouth memutuskan untuk membangkitkanmu, pasti ada alasan untuk itu, lanjut Sienna. Sejujurnya, aku adalah satu-satunya pilihan yang layak, gerutu Eugene sambil mendengus. Sienna, kamu masih hidup, begitu juga Molon. Adas manis berubah menjadi malaikat. Aku adalah satu-satunya yang meninggal dengan tenang dan jiwaku disegel. Apakah kamu mencoba membual tentang itu? Tanya Anise. Itu benar. Apakah kamu bangga bahwa kamu mati seperti orang bodoh yang bodoh? Sienna juga menimpali. Bisakah kita tidak berbicara tentang waktu aku mati, tolong? Setelah bereinkarnasi, aku menyadari bahwa kematianku agak bodoh, gumam Eugene. Alangkah baiknya jika Anda menyadari hal itu ketika Anda masih hidup, kata Sienna. Tapi kurasa kita harus lega. Jika jiwa Hamel telah sepenuhnya naik, reinkarnasi akan jauh lebih sulit. Sela Anise, senyum licik bermain di bibirnya saat dia melirik Sienna. Sekarang kita membahas masalah ini, Sienna, ketika kamu memutuskan untuk menyegel jiwa Hamel dengan kalung daripada membiarkannya naik ke surga. Sejujurnya aku berpikir, terlepas dari kesedihan kami, itu terlalu berlebihan. Bagaimana dengan itu? Ya, Adas manis, kamu juga menyetujuinya. Itu bukan hanya aku. Ya, tak satu pun dari kalian ingin Eugene terlahir kembali di dunia dengan Raja Iblis, kan? Jawab Sienna. Ya, tapi setelah memikirkannya beberapa kali, aku merasa bahwa kamu mengenakan kalung yang berisi jiwanya yang tersegel terus-menerus sedikit. Terutama sebagai wanita beriman. Lalu, bagaimana? Apa lagi yang akan saya lakukan dengan kalung kecuali menggantungnya di leher saya? Sienna bertanya. Ada metode lain, tentu saja.
Jiwa bisa saja dimeteraikan di mana saja. Leherku adalah tempat teraman. Kamu benar-benar hanya menyimpannya di lehermu. Kamu menggantung kalung di lehermu. Apalagi yang akan saya lakukan dengan itu? Sienna bertanya sambil menoleh. Anise mengintip wajah Sienna, matanya menyipit menjadi tatapan bertanya. Misalnya, menggosokkannya ke wajahmu dan memanggil nama Hamel ketika kamu merasa kewalahan oleh emosimu. Apa yang kamu katakan? Telingaku benar-benar sakit karena kalian berdua berteriak seperti ini. Eugene, tidak lagi mampu menahan raket, perlahan bangkit dari tempat duduknya. Apa kau tidak akan minum bersama? Bukankah kamu harus melakukannya? Ini kamarku, jawab Anise. Ah, kanan. Nah, bersenang-senanglah. Aku pergi ke kamarku untuk tidur. Dengan kata-kata itu, Eugene mengalihkan pandangannya ke arah Mer, yang sedang duduk di tempat tidur. Mer menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku akan menghadiri Lady Sienna dengan minuman di sini. Rhaenyra dengan cepat melompat turun dari tempat tidur mendengar kata-kata Mer. Dia agak takut pada Sienna dari pertarungan sebelumnya ketika dia bertarung dan mencabut rambut Eugene. Kurasa aku tidak punya pilihan. Wanita ini akan pergi dengan dermawan. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Anise memanggil sebelum Rhaenyra bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang itu di sana, dia putri Raizakia, kan? Aku punya sedikit skor untuk diselesaikan dengan ayahmu. Ah, tapi jangan khawatir. Tidak ada yang perlu ditakuti. Rhaenyra mulai gemetar setelah dipilih oleh Sienna. Dia menatap Eugene dengan mata memohon, tapi dia sudah setengah jalan keluar ruangan. Jika saya tinggal di sana lebih lama lagi, saya benar-benar akan kehilangan semua rambut saya. Bahkan jika rambutnya akan tumbuh kembali suatu hari nanti, dia juga tidak punya keinginan untuk botak.